Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur bisa ada sampai hari ini dan kita dapat beribadah hari ini. Dan sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami dapat beribadah Tuhan, kami dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk hari ini kami sediakan waktu kami siapkan hati kami untuk kami memulai ibadah kami Bapa. Kami percaya Bapa Engkau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan, dan kami mau berjalan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Sama katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Ayo sama-sama sambil bertepuk tangan katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh selamanya, selamanya. Dan sekali lagi dengan iman katakan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Dan sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Bila ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, dari kemuliaan hingga kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah lihat kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami mau renungkan terus Tuhan. Nyanyian pujian Bapa hanya bagi nama-Mu Tuhan.
Kami mau bernyanyi, bermazmur buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Oh, sama-sama saudara angkat syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena yes Lord, kami bersuka hanya karena-Mu Tuhan. Oh, sama-sama katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, oh, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan, oh setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka. Sama-sama dengan lembut katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Mari sama-sama angkat kedua tangan, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka hanya karenamu, Tuhan. Oh, inilah yang kami renungkan, nyanyian pujian kepadamu. Oh Bapa, sebab Kau layak terima pujian, nyanyian kami, sembah kami hanya kepadamu, Bapa. Oh, haleluya, terpujilah namamu. Biarlah manis Engkau dengar pujian kami, Tuhan. Idianana ya nana ya. Oh, kami angkat suara kami tinggikan Engkau, bagimu segala pujian. Idianana ya raya nana ya nana ya nana ya nana ya raya 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 rala bara 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 bara. Idianana ya nana. Kau yang layak terima pujian kami, Kau kebanggaan
Oh hanya Kau satu-satunya, tiada yang lain Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesusku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau Allah yang besar. Tiada yang sepertimu. Oh bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Mari angkat tanganmu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup kami Yesus. Buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu. Bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Oh katakan tiada yang sepertimu Yesus. Oh tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus kebanggaan kami. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Badran. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu melalui media. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih tetap terus menyertai setiap kita, sehingga kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk boleh beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, terlebih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati dan hidup kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bila melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah atas kami siap mendengar dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu, bahkan siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, boleh bertemu kembali pada ibadah online pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini saya beri tema hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Seringkali kita menilai sungguh-sungguhnya seseorang dengan Tuhan dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang dapat kita saksikan setiap hari. Dari rajinnya dia datang beribadah, dari rajinnya dia baca Alkitab,
dari rajinnya dia menolong orang, atau dari rajinnya orang tersebut datang ke persekutuan, atau yang lain-lainnya. Tetapi tidak jarang orang yang kelihatannya sungguh-sungguh dengan Tuhan, ternyata di tengah perjalanan pengiringannya kepada Tuhan, justru dia meninggalkan Tuhan karena keadaan, karena masalah, atau karena pencobaan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, tetapi justru kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan terbukti di saat kita dalam kondisi yang tidak kita kehendaki. Apakah hidup kita hari-hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan? Atau justru karena keadaan, karena masalah, karena persoalan, kita nggak lagi sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Contoh orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam kisah perjanjian lama, di dalam kitab Daniel, ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sadrah, Mesah, dan Abednego memilih untuk masuk dapur api daripada menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap percaya bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melepaskan dan menolong mereka. Bahkan yang lebih hebat lagi, dikatakan ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Sadrah, Mesah, dan Abednego berani mengambil keputusan seandainya Allah tidak menolong. Mereka tetap tidak mau menyembah patung emas buatan raja. Inilah contoh orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Meskipun dalam ancaman kematian pun, dia tetap memilih untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apakah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Mungkin ancaman, mungkin persoalan ekonomi, mungkin sakit penyakit. Tetapi biarlah kita boleh belajar dari kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bagaimana kita dapat hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Di situasi seperti sekarang ini, keadaan yang tidak menentu, bahkan kita tidak tahu virus corona ini sampai kapan akan berakhir. Belum lagi keadaan-keadaan bangsa ini yang kadang membuat kita takut. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh banyak orang. Bahkan ancaman virus yang mematikan ini gak tahu kapan selesainya. Tetapi biarlah kita boleh belajar untuk kita tetap hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan setiap hari. Jadi dari hari lepas hari kita terus mengambil komitmen untuk kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin kita dapat sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini berisi kisah-kisah pahlawan-pahlawan iman yang sangat luar biasa. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup yang sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6.
Contoh pahlawan-pahlawan iman yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan mereka sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan ini ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia dapat mengalami kematian, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang keenam. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Contoh pahlawan-pahlawan iman di dalam kitab Ibrani memberi teladan kepada kita. Habel dan Henokh adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika mereka berkenan kepada Tuhan, otomatis mereka hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Contoh yang berikutnya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saksi-saksi iman dari Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Pahlawan iman yang berikutnya dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 adalah Nuh dan Abraham. Mereka taat karena mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan memiliki hidup yang sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Karena tidak mungkin Nuh melakukan sesuatu kalau sementara dia belum melihat apa yang Tuhan perintahkan dan dia lakukan dengan taat. Seperti halnya Abraham. Ketika Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke satu kota dan dia tidak tahu kota itu ada di mana. Tapi karena dia adalah orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Nuh dan Abraham adalah orang-orang yang taat. Yang berikutnya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, dan ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang memiliki hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan di Ibrani pasal yang ke-11 ini memberikan banyak contoh kepada kita. Ada Habel dan Henokh, ada Nuh dan Abraham, ada Sarah. Karena selain Abraham ada Sarah juga. Sarah adalah orang yang taat, mendengar janji Tuhan. Bahkan dia menantikan janji Tuhan. Sekalipun keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dia menerima janji Tuhan. Tapi apa yang Tuhan janjikan kepada Sarah betul-betul digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin keadaan kita saat ini adalah sesuatu yang seperti tidak kita harapkan. Dan kita mulai khawatir, kita mulai takut. Bahkan ujian-ujian, persoalan-persoalan hidup membuat kita gak bisa sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Karena kita lebih mengkhawatirkan keadaan kita yang sekarang ini. Kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka hidup berkenan kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang berikutnya Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Siapa lagi yang disebutkan oleh Alkitab? Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau.
Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah dan bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ada Ishak, ada Yakub dan Yusuf adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Mereka adalah orang-orang yang hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, mereka adalah orang-orang yang tetap memiliki pengharapan. Ini teladan-teladan iman yang boleh kita teladani hari-hari ini. Yang berikutnya, ayat yang ke-23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang berikutnya, pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan adalah Musa. Orang yang memiliki keberanian hidup di dalam kebenaran dan tahan uji. Ujian iman kita membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang tetap bertahan sampai hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang sedang kita hadapi sekarang adalah keadaan yang dialami oleh semua orang. Bukan hanya di Yogyakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tapi saya percaya janji kebenaran firman Tuhan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang masih tetap memiliki pengharapan. Dari pahlawan-pahlawan iman kita bisa belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Yang mampu bertahan sekalipun mengalami tekanan, masalah yang berat, bahkan sekalipun apa yang mereka percayai tidak mereka terima. Namun mereka tetap kuat karena mereka punya iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan ketika kita punya dasar yang membuat kita tetap kuat. Di dalam keadaan apapun, dasarnya yaitu iman. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi iman bukan sekedar mempercayai sesuatu yang belum kita dapatkan atau kita inginkan, tetapi iman yang tetap mempercayai Allah apapun keadaannya. Mari kita hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa iman kita akan terus menghadapi ujian, tetapi iman kita tetap kuat kalau dasar iman kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian ini yang menjadi kekuatan doa bagi setiap kita. Tuhan izinkan firman Tuhan untuk membentuk kita. Naikkan pujian ini bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ada banyak contoh pahlawan-pahlawan iman yang boleh kami teladani. Mereka hidup berkenan kepada Tuhan, dan mereka memiliki hidup yang sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Hari ini mau berdoa untuk setiap umat-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan setiap umat-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, kalau ada umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan, seolah-olah mereka tidak menemukan jalan keluar, kami tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan untuk sanggup menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Terus kuatkan dan teguhkan umat-Mu, Tuhan. Kami mau di saat-saat seperti sekarang ini, pengharapan kami kepadamu tidak makin berkurang, tapi makin bertambah-tambah. Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang hidup berkenan kepadamu, dan hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama kita nyanyikan lagu Kiranya Engkau Memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
lagi katakan, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorakan haleluya. Sempurnakan ibadah kami Tuhan, sempurnakan pujian penyembahan kami. Bila semua untuk hormat kemuliaan bagi Engkau. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Sebentar kami siapkan hati dan hidup kami untuk menerima berkat-Mu. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.